Sementara sisi yang lain Allah itu syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya bagi para pembangkang. Kita nggak boleh, Bapak Ibu sekalian, terus menerus berpegang pada sifat Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, sementara kita maksiat. Ini kurang tepat. Karena kalau orang selalu mengatakan, tidak apa-apa lah saya berzina, tidak apa-apa lah saya riba, tidak apa-apa lah saya berbohong, tidak apa-apa lah saya tidak sholat, toh Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, sehingga dia terlalaikan terus dari ketaatan dan selalu lalai dan selalu semangat dalam mengerjakan kemaksiatan. Padahal sebenarnya yang tepat bagi orang yang lalai dan suka buat maksiat adalah sifat Allah yang lain, yaitu Allah syadidul iqab, Allah sangat berat siksaannya. Jadi Ghafurur Rahim itu bagi orang yang patuh. Jadi yang tepat adalah kalau kita mulai terjerumus dalam dosa, maksiatan yang bisa mendatangkan nanti konsekuensi hukuman di dunia, di kuburan dan di neraka nanti, seseorang harus berpegang pada sifat Allah syadidul iqab. Allah sangat berat siksanya, supaya dia tidak berani lagi mengulang-ulangi perbuatan dosa tersebut. Karena semua dosa atau maksiat akan memiliki konsekuensi hukuman. Nah, ini gambaran tentang masalah adanya memang kuburan tersebut. Dan sudah sering kita ingatkan di setiap kali kita mulai kajian, hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari, kuburan memang jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Bagaimana Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan sungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, sementara keduanya disiksa bukan hal yang mereka anggap besar, tapi ketahuilah itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu suka adu domba, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Yang menandakan memang ada siksa di kubur tersebut, ada kehidupan di sana. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Bukhari, kuburan itu akan dilapangkan bagi orang beriman seluas pandangan matanya, dan bagi orang kafir akan menghimpit di tubuhnya sampai tulang rusuknya bersatu. Nah, ini semua hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya juga Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau minta kepada sahabat untuk mengambil pelapa kurma, lalu beliau belah dua, lalu beliau tancapin di dua kuburan tersebut. Setelahnya beliau bersabda, mengatakan bahwasanya semoga saja siksa keduanya diringankan di kuburan selama pohon ini atau benda ini belum kering, selama kedua pelapa kurma ini belum kering. Tapi ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya tidak ada satupun sahabat yang mengambil pelapa kurma lalu menancapkan di kuburan kerabat yang sudah meninggal. Karena mereka tahu ini khusus untuk Nabi SAW. Ini sekaligus kita ingatkan, karena saya pernah temukan ada beberapa dai kita menyampaikan kalau bolehnya menancapkan pohon ataupun bunga-bungaan di kuburan dengan berharap itu bisa menjadi pengampunan atau peringanan siksa bagi orang yang di kuburan. Padahal sebenarnya ini khusus untuk Nabi SAW. Makanya tidak ada sahabat yang melakukan itu karena mereka tahu mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini khusus untuk Nabi SAW. Dan sekian banyak tentunya dalil berhubungan dengan masalah adanya kehidupan di kuburan. Maka sebelum datang waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum penyesalan datang, maka selamatkan diri kita, karena hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sibuklah detik demi detik, waktu demi waktu yang Allah berikan yang sangat terbatas ini, karena pasti akan ada ajal atau batas akhirnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Selalu kerjakan dari ketaatan yang wajib, kewajiban kepada kewajiban yang lain, atau sunnah kepada sunnah yang lain, atau sunnah ke wajib atau wajib ke sunnah. Sibuk saja dari situ, ya. Dan jangan pernah mengiyakan godaan syaitan. Toh kamu tadi sudah hadir majelis ilmu, sekarang rehat, saatnya untuk dengarin musik, saatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Ini keliru, ya. Ini sangat keliru. Harusnya selalu dari ketaatan kepada ketaatan yang lainnya.